kejadian. Saudaraku, kita lanjut informasikan terkait perkembangan polemik nasab Ba'alawi ya. Saudaraku, ada informasi yang membuat kita terus terang bangga ya. Ternyata ada lagi seorang profesor, seorang guru besar dari Universitas Islam Negeri Syahid Jakarta, UIN Syahid Jakarta. Beliau ternyata mendukung tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan bahkan beliau memberikan pujian bahwa tesis Kiai Imaduddin Usman ini benar-benar kajian yang objektif, komprehensif, dan sangat mencerahkan untuk umat Islam ya. Apa adanya, tidak ada manipulasi dan interpolasi. Sungguh sebuah karya yang objektif patut diapresiasi. Saudaraku, sebelum kita sampaikan video itu ya, ini tentu akan semakin membuat nasab Ba'alawi rungkat ya. Jadi kalau orang-orang berilmu sekelas profesor sudah memberikan dukungan terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, maka semakin kokoh memang kebenaran ilmiah dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saudaraku ya. Kita sampaikan dulu kepada kalian, semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin ya. Dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan hidayah dari Allah ya. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir. Komentar pertama kali ya dari Ben Keren ya. Harus diakui bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah pahlawan yang telah menyelamatkan warga Nahdiyin dari pendawiran Oknum Habib. Ya, saya setuju ya, beliau adalah pahlawan edukasi, pahlawan pendidikan, pejuang kesetaraan yang tanpa kenal lelah dan siap menanggung segala konsekuensi, segala resiko. Bagaimana beliau harus dimusuhi dalam tanda petik ya oleh para pejabat-pejabat PBNU, pengurus PBNU ya. Bahkan dibilang Syiah, dibilang Khawarij, dibilang Wahabi oleh orang yang seharusnya bangga dan harusnya memberi apresiasi karena ada sumber daya manusia dari NO, dari Nahdiyin yang berkelas, berkualitas, punya intelektual dan ilmu agama yang mumpuni, seorang ulama yang pantas untuk diakui karena kemampuan beliau dalam membaca dan menganalisa kitab ya. Oleh karena itu kita sampaikan informasi ini penting supaya para pembenci Kiai Haji Imaduddin Usman yang memframing Kiai Haji Imaduddin Usman, yang mengatakan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman adalah tesis ilmiah. Ilmiah dari mana? Dari karena kebo. Ini semakin bungkam karena adanya profesor yang memberi apresiasi kepada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saudara, saya lanjut ya untuk mengingatkan kepada Anda, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang terbukti berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Ba'alawi ternyata tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Justru berdasarkan kajian ilmiah dia siapa itu? Dari keturunan Yahudi. Diduga adalah keturunan Yahudi dan itu berdasarkan tes DNA. Jadi saudara, menurut Kiai Haji Imaduddin Usman sekarang sudah tidak waktunya lagi husnuzon. Haram hukumnya meyakini Ba'alawi. Haram hukumnya meyakini Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah karena sudah ada fakta-fakta, data-data dan sudah diuji secara ilmu pasti, ada dalil pastinya, yaitu apa? Ilmu genetika ya, tes DNA. Nah itulah, maka kita bilang, menurut saya siapapun orangnya harus paham tentang keilmuan seseorang itu. Penguasaan ilmu, kompetensi keilmuan seseorang tidak diukur dari usia ya. Kalau memang dia mampu ya kita harus akui ya kan, walaupun dia usianya sudah sepuh, kalau memang dia tidak membidangi, tidak menguasai ilmu itu ya kita harus akui bahwa dia tidak menguasai gitu. Jadi hati-hati ya, keilmuan seseorang tidak juga tergantung dari jabatannya ya.
Ya jadi keilmuan seorang diukur dari seberapa dalam, seberapa luas beliau mengkaji ya, membaca kitab-kitab, melakukan literasi sehingga paham. Dan kita yakin apa yang dilakukan Kiai Haji Madudin Usman itu benar ya. Kenapa? Pertama, indikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman tesis ilmiah adalah benar. Pertama, ya, diuji secara multidisiplin ilmu, diverifikasi berdasarkan bermacam-macam ilmu, ya kan? Ada ilmu nasab, sejarah, filologi, ya kan? Kajian perilaku, dan bahkan ilmu pasti, yaitu ilmu genetika, ilmu biologi, dan tes DNA, itu ya. Nah, yang kedua, dari Pak Alawi sendiri sampai sekarang tidak bisa menunjukkan bukti, tidak bisa menunjukkan bukti-bukti ilmiah bahwa Pak Alawi keturunan Rasulullah. Dia hanya justru mendoktrin, lalu doktrinnya aneh. Apa? Tes DNA haram, aneh. Lalu tidak perlu kitab sejaman, kan aneh. Orang awam pun tahu kitab sejaman merupakan syarat mutlak untuk memverifikasi apakah seseorang itu tokoh historis ataukah fiktif. Ya, karena itu merupakan kesaksian, ya kan? Nah, ini yang harus dipahami. Ya, ada yang bilang tuh Wafi nggak perlu bukti eksternal lah. Gimana? Kalau hanya menyandarkan kepada bukti internal, yaitu bukti dari Pak Alawi sendiri, klaim sepihak dari Pak Alawi sendiri, ya siapapun orang bisa dong ngeklaim, ngaku-ngaku. Saya pun bisa nulis buku, saya keturunan Rasulullah. Tapi saya tidak bisa membuktikan bukti eksternal. Saksinya siapa? Hah? Dari pihak luar. Karena apa? Rasulullah saja. Rasulullah SAW yang usianya jauh lebih tua, yang dijelaskan oleh Balawi jauh lebih tua daripada Ubaidillah. Rasulullah itu terbukti berdasarkan bukti internal dan eksternal. Bahkan musuh-musuh Rasulullah pun mencatat nasab Rasulullah, mencatat keberadaan dan eksistensi Rasulullah memang benar-benar ada, dan beliau tokoh historis, bukan tokoh fiktif. Beda dengan Ubaidillah, padahal usia Ubaidillah jauh setelah Rasulullah ya. Di abad 9 baru muncul, dimahsurkan oleh si Habib Ali Sakron. Akhirnya kan menimbulkan pertanyaan, lah ini tokoh historis apa bukan? Kan gitu. Jangan-jangan tokoh fiktif. Nah, ditelitilah oleh Kiai Madudin dan terbukti ditemukan fakta bahwa Ubaidillah adalah tokoh fiktif, saudara. Nah, ini. Oke, langsung saja saya sampaikan video dari Ustadz atau Gus Muhammad AR di channel beliau, yaitu Arah 9 Channel. Ini mengungkap seorang profesor yang mendukung tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, seorang guru besar dari UIN Syahid Jakarta, memberi respon penelitian nasab Ba'alawi ya yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berikut ini disimak ya dari Bang Muhammad atau Gus Muhammad AR. Diskursus nasab atau penelitian nasab Ba'alawi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, setelah menyampaikan argumentasinya terpatahkan, kemudian terlontarlah kalimat-kalimat yang tidak semestinya. Padahal ia seseorang yang ditokohkan, padahal biasanya ia berbicara tentang akhlak. Ya, itu yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak setuju dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Orang-orang yang tidak setuju, kemudian dia tidak bisa menunjukkan bukti berargumentasi ilmiah, maka yang ada framing, yang ada nuduh-nuduh Kiai Imaduddin adalah Wahabi, ya, Khawarij, Syiah. Itulah yang kita sayangkan. Dan beliau adalah pejabat di struktural PBNU. Nah, itu ya yang dimaksud ya. Sebuah dialektika biasanya memang muncul reaksi, tetapi ketika reaksi itu disampaikan seseorang yang ditokohkan, mestinya kan yang sifatnya itu akademik atau ilmiah lah, atau pondokan gitu. Tidak lantas kemudian menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak semestinya, yang khawatir nanti ini diikuti oleh para pengikutnya, bisa juga oleh santri-santrinya ya. Nah,
saya tidak akan memperpanjang persoalan ini, karena bagaimanapun pro dan kontra adalah biasa. Tetapi yang pro malah bukan dari kalangan orang-orang yang suka menyampaikan kalimat tidak jelas itu. Edisi kali ini saya akan putarkan penyampaian dari seorang guru besar, Profesor Kiai Haji Mukri Aji. Beliau ya Kiai NU, beliau guru besar ilmu syariat dan hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga ketua MUI Bogor, Jawa Barat. Dan kita simak penyampaian beliau ketika podcast bersama sahabat kami Pak Yusuf Mars di kanal Pada Suka TV. Subhanallah. Ya, ternyata beliau berasal dari UIN ya, Universitas Islam Negeri Syahid Syarif Hidayatullah maksudnya. Ternyata saya baru tahu Syahid itu artinya kepanjangannya adalah Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Beliau seorang profesor ya, luar biasa ini. Sehingga menurut saya keilmuannya jauh di atas Rizik Syihab, jauh di atas Hanif Alatos, apalagi yang namanya Bahar bin Smith. Tinggalan tuh Bahar. Nih profesor yang ngomong ya, yang otoritas keilmuannya tidak bisa kita sanksikan ya, kita akui, apalagi beliau ahli ilmu syariah. Lah tuh ya, ada yang namanya siapa ya, yang dari mana, Malang atau dari mana itu, si Islam namanya itu yang ngaku-ngaku NU garis lurus itu loh. Ya betul, Lutfi Basori. Malah membuat sebuah statement ya yang mengharamkan apa namanya, Pahlawi cucu Nabi. Lalu dia itu mengatakan bagi yang mendukung tes DNA katanya tidak tahu syariah. Ini kan luar biasa. Terus Lam Ramli itu juga temennya itu Islam GL apa tuh, NOGL ya, sorry ya. Jadi kelompok NOGL, si Lutfi Basori malah menyebut orang-orang yang mendukung apa namanya itu tes DNA dianggapnya orang yang tidak tahu ilmu syariah. Lah ini orang luar biasa ini beliaunya ya. Luar biasa. Kita udah bahas tentang karya beliau ketika melihat nasab para habaib di Indonesia tercinta ya. Tapi nggak sampai tuntas sangat waktu itu ya. Kini lebih saya dalami lagi dari hasil diskusi dialog para ahli, antara lain Profesor Hikam ya, dan berbagai tokoh lainnya. Yang saya simpulkan memang ya Kiai Imad ini walaupun masih muda tapi memang hebat, temuan-temuan hasil penelitiannya bisa diuji kompetensi. Jadi betul tadi Pak Hikam sampaikan juga yang lainnya ya, saya termasuk dalamnya. Dan tapi saya memang belum jumpa dengan beliau langsung, tapi dalam mimpi sudah gitu ya. Sehingga ya temuan-temuan beliau itu sangat ya komprehensif, sangat rasional dan bagus sekali, apalagi ketika menelusuri nasab ya. Nggak gampang, nasab saya aja susah gitu kan, apalagi berbagai tokoh gitu kan yang namanya yang cucu Rasulullah SAW. Saya pernah diskusi gitu kan, bahwa penemuan Kiai Imad itu mencerahkan terhadap keberagamaan masyarakat di Indonesia, luar Nusantara, tentang persepsi terhadap habaib, kemudian juga relasi kuasa atau patronase ya, masalah keberagaman. Nah, bagaimana nih Romo Yai melihatnya? Dengan hasil penelitian yang saya sudah baca itu ya memang beliau objektif ya, menyatakan apa adanya gitu kan, tidak menambah-nambah yang masih tidak ada menjadi ada gitu kan. Iya. Jadi apa adanya, objektif ya, betul dari kesan Pak Hikam, Profesor Hikam. Ya, yang saya baca itu kesannya beliau tidak menjelek-jelekan nasab apa dan semua, tapi ketika beliau temukan tidak ada
nasab, masa misalnya siapa Alawi gitu ya, Pak Alawi. Ya, Ya, sehingga pro kontra itu kan, kenapa kan kesinggung betul yang ya, sudah ada nasabnya itu Pak Alawi. Ya, menurut Imad tidak ada ya soal juga di situ gitu kan. Tapi emang kalau lurus ya lurus saja, kalau baik-baik aja dengan alat bukti dan seterusnya. Gitu. Kalau dampak positif dari penemuan Kiai Imad itu bagaimana, Romo Yai? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa ya, temuan beliau ini ya atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan banyak nilai plusnya dari beliau itu untuk menemukan ya apalagi tulisan gitu kan, bentuk buku itu luar biasa, hidayah Allah itu nggak gampang itu, sehingga ya kita banggalah ya Kiai Imad ini betul-betul Allah yang pilih ini gitu ya. Maaf ya, saya bukan sombong menyatakan bahwa ini hebat ini, tidak, saya menilai apa adanya ya, itu nggak gampang ya. Kita sebagai ya profesor ya, nulis buku ya Allah susahnya bukan main gitu kan. Nah, bagaimana setelah Anda menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Mukri Aji? Ya, sebagai seorang profesor memang tidak mudah ya. Persyaratannya sangat berat. Dalam karya tulis, setidaknya ada 5-7 jurnal ilmiah yang harus disebar ke sejumlah negara. Dan ternyata seseorang yang seperti Kiai Haji Mukri Aji saja menyampaikan respon positif atas telaah Kiai Haji Muhyiddin Usman Al-Bantani terkait dengan nasab habaib. Di sini saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan gelar akademik, tetapi bagaimana seseorang yang telah kita ketahui sebagai guru besar, cara menyikapinya terhadap sebuah karya. Selebihnya Anda bisa menilainya sendiri terkait dengan hal ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kebeningan hati, diberikan objektivitas di dalam menelaah. Termasuk saya, mohon didoakan agar tetap istiqomah pada jalur yang mudah-mudahan Allah ridai dan tidak berefek tidak baik untuk semuanya. Karena menyampaikan sesuatu di YouTube ini efeknya sangat luar biasa bagi diri saya. Kalau salah disengaja, ya sampai YouTube ditutup saya masih menyimpan dosa. Maka mohon ingatkan saya apabila ada kesalahan, dan sekali lagi doakan saya, doakan kami agar tetap pada jalur yang mudah-mudahan Allah ridhai. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Muhammad AR ya, dari channel Arah 9. Luar biasa. Jadi itu merupakan sebuah bukti kalau kalian bisa membandingkan antara komentar-komentar sekelas Wafi ya, lalu para buzzer-buzzer Ba'alawi jauh ya. Kalau beliau ini memang seorang yang akademisi, terbukti keilmuannya. Beliau seorang profesor, ya, memberikan apresiasi. Lalu kalian nih yang masih menjadi budak spiritual, masih menjadi muhibin, kapan Anda sadar? Kapan Anda memiliki kompetensi seperti seorang profesor? Walaupun Anda bukan profesor, kan bisa Anda ikutlah logika ilmiah seorang profesor yang nalarnya masih jalan, karena ada juga oknum profesor yang nalarnya sudah nggak jalan. Jadi juga tidak benar kalau kita mengukur keilmuan seseorang dari gelar akademisnya, karena belum tentu juga. Karena gelar akademis itu hanya menunjukkan bahwa seseorang pernah kuliah. Kalau dia kuliah S1 dapat gelar S1 ya. Kalau dia ada kuliah di S3 dapat gelar S3 doktor ya. Kalau dia kemudian menempuh jabatan akademis lalu mendapatkan kepangkatan seperti profesor, kemudian diberi gelar profesor ya. Ya, itu ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi setidaknya
kita bisa menilai seseorang dari gelar yang dia miliki, karena ketika beliau mendapatkan gelar itu tidak gampang. Ada sejumlah usaha yang harus beliau penuhi gitu loh. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh profesor ya, yang tadi kita simak bersama dari Universitas ya Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau Syahid Jakarta. Mudah-mudahan memberi hikmah buat kalian ya. Saatnya saya membaca komentar-komentar Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana perbedaannya kalau yang komentar adalah seorang profesor yang masih akal sehatnya jalan dengan yang tidak, atau para muhibin atau para orang-orang seperti Bahar itu ya. Oke, terima kasih saudaraku yang sudah hadir di channel kita. Saya akan baca dari mana nih? Oke, dari yang atas ya. Tadi sudah. Kemudian ada Bang Sugiono, terima kasih. Ya. Kemudian ada Telix, terima kasih. Dukungannya ya. Kebenaran secara logika makin top. Turunan bodong tanpa BPKB dan tanpa STNK. Makin ketahuan ya. Jadi Dr. Sugeng Sugiharto pernah menganalogikan bahwa tes DNA adalah cek fisik. Ibaratnya kendaraan itu tes DNA cek fisik. Kemudian kajian kitab nasab adalah itu dokumen BPKB dan dokumen STNK-nya. Itu kalau ibaratnya sebuah kendaraan. Dari Bang apa nih? Bang lah ya, Endang. Keberaniannya Ki Haji Madudin sangat dahsyat ya. Mantep, luar biasa. Dari Bang Kren, PBNU harus berterima kasih kepada Ki Haji Madudin Usman karena sejak tesis ini viral, sekarang sudah tidak ada lagi Habib-Habib yang dawir, yang korbannya adalah warga Nahdien. Nah, benar. Kalau saya harusnya itu para pembesar ya, katakanlah pembesar atau penggede elit di PBNU ya, itu harusnya malah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kiai Haji Madudin Usman ya, kepada tokoh-tokoh kritis yang lain, misalnya kepada Dr. Soleh ya. Itu sumber daya yang harus dibina, bukan dibinasakan. Malah aneh, ada orang kritis ilmiah seperti Dr. Soleh malah dilarang untuk mengabdi di universitas perguruan tinggi yang dimiliki oleh NU. Kan kasihan, bukan kasihan kepada Dr. Solehnya, tapi kasihan para mahasiswa kalau harusnya tokoh sebesar atau sehebat Dr. Soleh yang harusnya bisa mencerdaskan generasi muda, para mahasiswa-mahasiswi yang ada di universitas-universitas atau perguruan tinggi yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama, malah nggak boleh ngajar di situ, ya kan? Kita butuh dosen-dosen yang berkualitas, yang kompetensinya seperti Dr. Soleh, M. Soleh Basari kalau saya tidak salah, ya, yang sekarang diberi sanksi oleh Sekjen PBNU Gus Ipul, nggak boleh mengajar di perguruan tinggi milik NU, ya, dengan alasan Dr. Soleh dianggap merusak NU dan tidak memiliki akhlak santri. Itu menurut saya malah berbau fitnah, ya, malah berbau fitnah. I love you Gus Ipul, nggak usah tersinggung. Saya orang awam, mencoba untuk sedikit memberikan saran gitu. Kalau diterima syukur, nggak diterima ya tidak ada masalah, orang biasa saja. Oke, terima kasih. Saudaraku Ben Keren, mantap komentarnya. Dari Bang Mardani Said, Pak Alawi ibarat motor bodong. Bodong, saudara, tanpa surat-surat yang sah. Ya, bener nggak ada surat itu. Kenapa? Karena ibaratnya surat-suratnya itu kan kajian kitab nasab, sejarah, ya kan, filologi, itu kajian dokumen, ya, kajian kitab. Lalu tes cek fisiknya, ya, cek fisiknya itu adalah tes DNA. Nyatanya mereka nggak punya, nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai antara catatan-catatan di kitab nasab dengan genetika mereka.
Kemudian dari Bang Jajang, terima kasih Bang Jajang. Ayo, kebenaran harus diungkap terang benderang supaya apalagi menyangkut nasab Nabi Muhammad ya. Oke, betul sekali menyangkut Nabi umat Islam. Kemudian dari Sumbokong apa? Terima kasih ya hadirnya. Sorry kalau saya salah-salah baca. Ungkap sekali marga Aidit serta Muso Gembong PKI biar sejarah terang ya. Oh ya, biar sejarah tidak hilang. Dari Kadar, terima kasih sejak dulu Kabib-kabib buat rusuh enaknya di deportasi. Nah, sudah banyak usulan tuh. Banyak sekali yang sudah mengusulkan agar dikembalikan kepada tanah leluhurnya. Dari Ben Keren terima kasih, tadi sudah ya, Alda Brusi, Habib-habib itu Syiah. Ada imam besar, Habib itu PKI, ada Aidit dan lain-lain. Habib itu Wahabi, ada Lutfi, ada ketua Sufi, apa saja itu. Tudingan mereka ada pada mereka sendiri. Iya ya, jadi ibaratnya nuding ini satu jari yang 3 jari mengarah kepada mereka sendiri. Lucu ya. Dari Bianto Ajeng terima kasih hadirnya lagi. Untuk semuanya yang sudah hadir lagi ke channel kita, maju terus buat umat Islam dan rakyat pribumi Nusantara ya. Yang sehat, waras, dan cerdas, jangan terpapar kadrun-kadrun Habib Yahudi ya. Setuju. Dari Sananang, hati-hati pengurus PBNU, ini bagus mengingatkan ya. Pimpinan pondok pesantren yang taklid buta, doktrin sesat Balawi ya. Profesor-profesor ahli kejiwaan mendukung Kiai Imaduddin, kalian semua dalam pengawasan kejiwaan. Aduh, Abah Nur Hadi ya. Terima kasih. Ini Abah Nur Hadi kelihatan banget kalau Muhibin yang masih terdoktrin budak spiritual. Muhammad Johari, tapi terima kasih ya hadirnya Abah Nur Hadi yang selalu menemani kita. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Mudah-mudahan nggak trauma ya. I love you ya Bang Nur Hadi. Kemudian Muhammad Johari, Bismillah. Terima kasih. Ada lagi Aldra Busi, Habib Nuding, orang kafir mereka si paling kafir karena karomah moyang melebihi Nabi. Ya benar. Sampai apa itu? Mi'raj 70 kali. Ya begitulah saudaraku ciri khas mereka tuh. Dari Bang Mardani Said ada peribahasa untuk para kabib. Apa peribahasa nih? Sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat akan terjatuh juga. Ini saatnya tupai itu jatuh. Paham kan maksud gue? Iya paham Gus, paham. Kenapa? Ya dia kan pandai tuh menginterpolasi kitab, memanipulasi dalil, ya bahkan memasukkan hadis. Wah pinter deh. Itu ibaratnya bajing loncat sana, loncat sini, menghindar sana, menghindar sini gitu ya. Berkelit sana, berkelit sini gitu. Pada akhirnya jatuh juga di tahun 2023 sampai sekarang. Aduh, gak tertolong lagi nasab lo ya. Dari Alda Brusi, nuduh akhlak orang bejat, akhlakmu sendiri paling bejat asli nggak ketahuan. Itu ada itu lagunya. Mengkafir-kafirkan orang, kafirnya sendiri tidak diketahui. Mardani Said, terima kasih Bang Mardani. Si Umar katanya mau datang lagi ya di bulan Agustus saudaraku. Palingan dia mau ngambil jatah dari Kabib dari hasil ndawir perang. Bisa jadilah ya, mungkin dulu kan pernah datang, mungkin sudah habis tuh ndawir yang dulu ya. Habis sekarang datang lagi nyari muhibin budak spiritual ya, bisa jadi Bang ya. Heran saya, padahal yang harusnya itu belajar itu kepada Kiai Nusantara yang mereka, bukannya kita yang harus belajar kepada Pak Umar. Pak Umar harusnya belajar kepada kita, kepada Kiai Nusantara. Lah gimana negaranya mereka bangkrut gitu, negaranya miskin akut ya kan. Sekarang kalau dibandingkan dengan Indonesia, buktinya mereka mencari hidup dan mencari makan di Nusantara. Anehnya mereka nggak tahu diri. Malah dikasih hati minta jantung ya, bahasa Jawanya itu dikasih hati ngerogoh rempelo ya, harusnya kan terima kasih bukan malah menghina Kiai Nusantara ya. Jadi sadarlah para muhibin ya, kalian ngapain ya, belajar ilmu dari Bang Umar gitu loh. Bang Umar pandai cerita kurofat aja ya.
banyak kritikan itu. Bahkan ada yang bilang itu bukan wali Allah ya. Itu ahli cerita khurafat, ngarang cerita pinter, katanya ketemu Rasulullah dengan keadaan terjaga ketika ceramah. Itu kan luar biasa itu. Ya, terima kasih dari Bang Mardani. Kemudian dari Muslihopo ya. Kalau emang para kabib itu cucu Nabi, mengapa para kabib kok nggak berani tes DNA? Nah, betul. Nggak usah jauh-jauh ya, si Ricik itu ya. Kan udah viral tuh, ngomong di media itu, di YouTube viral. Katanya yang ngaku-ngaku cucu Nabi harus tes DNA. Oh, tes DNA. Tapi dia sendiri kabur, sekarang nyungsep di rok istrinya. Gak pernah komen ini. Saya tunggu-tunggu komentar terbaru si Rejek tentang masalah nasab, masalah tes DNA. Mana? Nggak ada. Yang komentar siapa? Menantunya tuh, si Hanif itu. Koar-koar mengharam-haramkan tes DNA, kurang ajar, nggak ngerti ilmu. Ngaku-ngaku paling pinter lagi ya. I love you Nif, nggak usah marah. I love you. Rejek juga I love you. Dari Adal Brusi, nuduh orang jual agama, mereka hidup dari jualan jinggong. Dari Bang siapa lagi? Suntama ya. Dari Alda Brusi. Olah Sableng, official putra bangsa. Orang-orang NU struktural sudah tak berharga lagi. Karena sudah tidak bisa dipercaya, karena sudah tidak punya logika, tidak pakai logika. Sekelas Rois Am ya maklum lah, kita tetap menghormati beliau, kita maklum ya, karena memang pertama karena usia, bisa jadi karena beliau bisa kita duga di sekelilingnya kan banyak oknum-oknum Habib Ba'alawi ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, sebagaimana pesan Kiai Haji Madidin Usman, jangan sampai polemik nasab menjadikan kita kehilangan akhlakul karimah. Oke? Wah, banyak sekali nih. Oke, saya langsung baca yang terbaru ya, dari Nusantara Jaya, Ricik Gurunit Toha. Toha yang mana? Toha bin Yahya yang di Pabuaran Wetan tuh, ya. Si pencoleng apem yang sudah viral tuh, bukankah? Habib Senung Horgronya bin Yahya, oh yang itu. Sudah saatnya warga pribumi sadar dan berjuang membasmi Zionis, dari Bang Hilmi Hasbi. Dari Kahar Kodir, terima kasih Kahari Kodir, terima kasih Kiai Madudin ialah satrio piningit yang ditunggu kedatangannya menyuluh dalam kegelapan, amin ya. Paling tidak beliau sudah diakui oleh Dr. Soleh sebagai Auf Klarung, pencerah ya, mujadid, pembaharu. Saudara lanjut gaungkan. Aduh, dari Muhammad Nur, lanjut gaungkan sampai kiamat Gus, insya Allah ya. Selama mereka masih terus mengaku-ngaku jurian Nabi ya, kita perlu edukasi masyarakat untuk mempersempit ruang gerak mereka ya. Dari Alimin Afandi, lanjutkan Gus, selalu hadir, terima kasih. Dari Nurdin Danyang, teruskan menyuarakan kalau Ba'alawi itu bukan juriah, dia cuma pengungsi Yaman yang dikasih jubah agama oleh Belanda. Wah, mantap. Dari Jambrong Studio, lur, mari kita jauhi ormas apa saja yang ada Ba'alawinya, apa saja. Setuju ya, kita periksa dulu. Manu Falket, hello, where are you? How are you, Manu Falket? Ya, thank you, you come here, come to my channel ya. Kemudian dari Olap Sableng, rohingnya juga Ba'alawi. Dari Alderbusi, udah dibilang jangan pernah minum air kobokannya Yaman, sengsara dunia akhirat lo. Lah iya, mereka malah berebut itu. Ada videonya kan, kalian sudah nonton tuh? Jijik saya lihat itu. Jadi ada oknum Ba'alawi itu ditunggu makanan sisanya, masya Allah ya. Orang-orang yang kehilangan akal sehat saja itu yang berebut makanan sisa dari oknum Ba'alawi ya. Ngeri saya lihat itu ya. Dari Rahman, terima kasih Bang Rahman. Yang ngaku cucu Rasul, ayo tes DNA, cinta turunan Rasul, tapi yang asli bukan yang palsu. Kita cinta semua kepada turunan Rasul, kepada jurian Nabi, tapi kepada jurian Nabi yang asli ya. Makasih Kiai Madudin atas ilmunya, kasihan Mukibin. Apalagi sampai tua jadi budak. Sampai tua jadi budak. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan kita melihat mereka sadar gitu ya.
Dan dari Bang Mardhani Said ya. Habib diajak debat takut, diajak tes DNA gak berani, giliran dikasih apem. Luar biasa. Wah, yang terdepan kalau gitu. Ya itulah, makanya saya jadi benar-benar heran sama Muhyiddin budak spiritual yang memframing Kiai Madudin katanya takut lah. Kemarin buktinya. UIN Syarif Hidayatullah kan mengagendakan mau ada diskusi di tanggal 28 Mei ya kalau nggak salah ya kan, tapi dibatalkan. Yang tadinya mau diagendakan si siapa itu, seorang profesor yang mantan narapidana itu ya, takut ya, nggak jadi itu akhirnya, batal. Padahal Kiai Madudin udah siap. Bahkan Dr. Ubaidillah Tamam dan Tengku Qori sudah siap mau ikut Kiai Madudin ke Jakarta untuk menghadiri diskusi itu. Enggak jadi. Alasannya katanya untuk menjaga keamanan, mau ada preman dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab lah. Oke, saudaraku, itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita nanti live lagi ya di channel Tanda Kejadian. Oke, kita akhiri channel ini, kita rehat sebentar. Mohon maaf segala kekurangan, kesalahan, kalau ada salah-salah kata, kekilafan, ada ketidaknyamanan ya. Sekali lagi kita akan live lagi nanti di channel Tanda Kejadian. Bagi yang belum mengenal channel Tanda Kejadian, silakan dicari di kolom pencarian YouTube, ketik saja Tanda Kejadian, nanti muncul ya, jangan lupa Tanda Kejadian. Yang belum menekan subscribe, mohon ditekan subscribe untuk channel ini dan juga channel Tanda Kejadian. Nah, oke, itu aja. Mohon maaf sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk mengedukasi dan memberikan rekreasi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan salah paham. Gunakan hati, gunakan logika akal sehat. Jangan digunakan kebencian Anda. Saya tidak membenci siapapun. Bahkan saya menggaungkan agar kita mencintai semuanya tanpa terkecuali, tanpa merendahkan yang lain. Oleh karena itu kita terus perjuangkan kesetaraan, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!